Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat pariwisata. Di depan saya hari ini itu Ibu Astri Febrina ST, sarjana teknik. Harian beliau itu adalah Field Operation Coordinator gitu. Saya nggak tahu nih bahasa Indonesianya apa nih ya. Atur operasi lapangan ya Bu ya. Iya, seperti itulah. Hari ini di kegiatan pelatihan CHSE Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, beliau diundang sebagai narasumber mewakili pihak PT Sukopindo. Dalam konteks dan konten apa beliau ini diajak berbicara pada forum pariwisata ini, nanti saya tanya beliau dalam wawancara singkat kita sekitar 15 menit atau beberapa menit. Panggilannya Bu Astri ya Bu? Bu Astri kelihatannya masih muda. Ya muda lah, bisa dibilang muda ya Pak, dari Bapak mungkin. Berapa umur sekarang? Saya sekarang 34 ya, jadi malu nggak? 34 tahun, masih muda ya. Lahir tahun 34 tahun, lahir tahun berapa? 86. Oh, lahir tahun 86. Asli dari Saya Pekanbaru sebenarnya. Hah? Rengat, saya lahirnya di Rengat malah. sekolah semua Sampai SMA saya di Riau, kuliah saya baru di Jawa. di Jawa ya? Di kampus apa? Di UGM Pak. Oh, di UGM. Jurusan? Saya teknik kimia. Oh, teknik kimia ya. Oh. Udah lama di Sukopindo? Sukopindo saya dari tahun 2011. Awalnya saya di Jakarta, kemudian di Sukopindo kita bersedia ditempatkan di mana saja. Jadi saya 2011 pertengahan saya pindah ke Makassar, 3 tahun di Makassar, saya pindah lagi ke Balikpapan, 3 tahun di Balikpapan, saya pindah lagi ke Jakarta. Udah keliling nih ya? Udah 3 pulau nih ya? Iya, jadi baru 2 tahun terakhir ini saya di Pekanbaru sih, balik ke kampung halaman. Oke, di balik ke kampung halaman. Belum nyampe juga? Belum kerengat, masih di Pekanbaru nih. Iya, belum nyampe rupanya. Baru masih di Pekanbaru. Ya syukurlah. Keluarga udah pindah ke Pekanbaru. Udah pindah semua. Udah di Pekanbaru. Ya, kita berdoa Bu Astri ini menjadi betah di Pekanbaru dan mudah-mudahan karirnya juga bagus di Pekanbaru. Bu Astri, ini kan ada forum pertemuan orang-orang yang berkaitan dengan kepariwisataan. Pariwisata di mata Bu Astri seberapa greget, seberapa memberikan dampak yang cukup luas kepada masyarakat, terutama dampak ekonomi? Sangat berdampak sekali. Makanya kenapa kondisi COVID ini berdampak ke pariwisata dan berdampak kepada perekonomian. Karena memang pariwisata ada hal yang menyenangkan ya Pak ya, bahwa dengan pariwisata kita mulai merefresh kembali pikiran. Dan kenapa dunia pariwisata yang diangkat pada saat kondisi saat ini, karena memang dengan bangkitnya dunia pariwisata otomatis bangkit juga nih perekonomian, karena banyak aspek yang terkait dengan pariwisata, baik dari usahanya, dari penginapannya, dari cenderawatanya, dari transportasinya. Jadi banyak hal yang terkait dengan dunia pariwisata ini. Ini waktu pertemuan tadi merasa enjoy itu tidak itu? Wah, enjoy. Saya ketemu dengan orang-orang pariwisata kan jadi bertukar pikiran nih. Jadi ada masukan-masukan baru, hal baru, dan saya juga baru tahu ternyata di Pekanbaru, karena saya sudah terlalu lama di luar. Iya. Dulunya mungkin tidak ada kayak kampung wisata, ternyata di Pekanbaru sudah ada kampung wisata. Dan itu perlu kita promosikan sebenarnya. Jadi jangan hanya Bali atau mungkin Jogja, atau mungkin sekarang Kepri juga mulai ya. Nah, Riau sendiri sebenarnya punya nih kampung wisata, tapi juga nggak kalah hebatnya dengan daerah-daerah lain. Itu yang harus kita tonjolkan. Selama ini Riau dan Pekanbaru dari potensi ya, kita berbicara potensi. Dalam minda Ibu apa yang terbayang? Mungkin di awal saya pastikan saya tidak ada tempat pariwisata, karena selama yang saya di Riau, kalau mau jalan-jalan saya pasti ke Sumbar. Yang paling dekat paling Sumbar, atau mungkin saya ke Batam. Ternyata setelah saya di sini dan saya mengenal berkecimpung di sertifikasi untuk usaha pariwisata, saya juga baru tahu bahwa Riau potensinya sangat besar. Kita punya ini yang di Rupak. Kebetulan saya suka laut. Oh, suka laut ya. Saya di Makassar. Romantis dong. Jadi
Di Makassar kebetulan lautnya cukup banyak. Memang dia daerah kepulauan dan memang di pinggir pantai ada dengan Pantai Losari. Nah di situ saya mulai sangat tertarik dengan laut sebenarnya ketika saya di Makassar. Ketika saya ketika tugas di daerah timur, saya sudah masuk Papua, saya udah sampai ke ujung Merauke, saya udah pernah. Jadi saya cukup tahu lah daerah-daerah yang ada di daerah timur Bali, Sulawesi, hampir Sulawesi saya sudah pernah datangi dan saya lihat memang potensi mereka adalah pantai. Nah Riau sendiri sebenarnya dia kan di tengah-tengah ya, tapi bukan berarti kita nggak punya pantai. Kita tahu ada Rupa dan ada Natuna kalau di Kepri. Nah sebenarnya kenapa ketika saya ditugaskan ke Riau saya bersedia ya salah satunya karena saya pengen eksplor lebih banyak sih tentang dunia pariwisata yang ada di Riau. Saya orang Riau, kenapa saya nggak tahu gitu. Ternyata ada Rupat nih, cuma mungkin Rupat belum terekspos ya Bapak ya. Iya. Tapi saya tahu potensinya sangat besar untuk Riau sendiri. Dan sekarang setelah saya di Riau, di Pekanbaru, saya jadi lebih tahu bahwa ada lebih banyak ternyata potensi kayak kampung wisata, ada pura, terus ada kalau di Kampar ada Kampung Patin. Ternyata banyak sekali potensi yang harus memang promosikan lagi lah biar orang tidak melihat Riau itu sebagai kota bisnis mungkin dagangan. Kita juga ada potensi pariwisata kok yang bisa kita jalankan, kita tonjolkan untuk Riau sendiri. Apa yang dikatakan Ibu Astri tadi, Riau selama ini memang dikenal sunyi ya, dikenal sepi dari belantara hiruk pikuk potensi kepariwisataan Indonesia gitu. Riau punya Rupa yang pantainya juga bagus gitu. Riau juga punya Siak yang juga punya istana, punya Bengkalis dan lain sebagainya. Itu di wilayah Riau pesisir. Dan selama di Pekanbaru, Bu Astri juga tercengang ketika dia pergi ke Kampar, kok ada Kampung Patin gitu. Dan mungkin ada lagi tempat-tempat eksotis lainnya seperti Ulu Kasok, Tepian Mahligai, yang semuanya ada di wilayah-wilayah pinggir Bukit Barisan gitu. Belum lagi Bu Astri pergi ke Kuantan Sengingi yang di sana juga banyak air terjun karena memang Riau berbatasan dengan wilayah-wilayah yang ada di hulu seperti Sumatera Barat yang dikenal sebagai kawasan destinasi alam yang cukup baik di Indonesia. Nah, Bu Astri, ketika kita berbicara tentang CHSE dikaitkan dengan potensi-potensi yang Ibu lihat tadi dalam minda atau dalam ruang berpikir Ibu gitu, apa yang mesti harus kita lakukan agar kita tidak hanya sekadar tampil tetapi tampil secara berkualitas? CHSE ini adalah program dari pemerintah. Sebenarnya ini adalah bentuk kepedulian dari pemerintah untuk membangkitkan kembali dunia pariwisata di tengah pandemi. Jadi dengan harapannya dengan adanya program CHSE ini memberikan jaminan nih kepada wisatawan yang akan masuk ke Indonesia ataupun berkunjung ke Riau misalnya, bahwa mereka bisa berkunjung atau bisa berwisata dengan aman dan nyaman, dengan tentunya dengan menerapkan protokol COVID. Maka CHSE ini muncul dari sebagai bentuk kode dari pemerintah. CHSE sendiri adalah kepanjangan dari Clean Lines, kalau kita bahasa Inggrisnya ada Clean Lines, Health, Safety, and Environment Sustainability. Artinya cleanliness berarti ada dimensi kebersihan, kesehatan, keselamatan, dan juga kelestarian lingkungan. Jadi 4 dimensi inilah yang akan kita terapkan di dunia pariwisata, terutama dalam menghadapi pandemi COVID. Jadi diharapkan dengan CHSE ini orang akan nyaman untuk berwisata karena usaha pariwisata yang kita kunjungi sudah menggunakan CHSE. Jadi kita masih bisa berwisata sebenarnya dengan menggunakan protokol COVID. Jadi jangan ragu nih Bapak dan Ibu kalau mau berwisata, kita pastikan saja bahwa dunia pariwisata atau tempat pariwisata sudah menggunakan CHSE. Itu yang menjadi sebenarnya jadi tujuan dari pemerintah. PT Sokovindo sebagai lembaga sertifikasi usaha nantinya dalam hal ini berkontribusi untuk memastikan kepada pelaku usaha pariwisata baik itu hotel, restoran, daya tarik wisata, homestay atau mungkin golf, tempat penjualan segala mata dan banyak di dunia perwisataannya, memastikan bahwa mereka telah menerapkan dari protokol COVID sesuai dengan penilaian yang ada di CHSE.
Output dari pelaksanaan pemastian ini atau audit ini adalah sertifikat. Sertifikat ini langsung ditandatangani oleh Pak Menteri Pak Wisnu. Jadi nanti ada scoring yang menyatakan apakah usaha pariwisata ini masuk di rekomendasi mana nih, memaskankah atau dia ada pembinaan. Outputnya adalah sertifikat itu yang menjadi jaminan atau garansi lah Aman atau tidak aman? itu yang menjadi jaminan Iya. kita wisatawan untuk berkunjung. Untuk Berarti ini berwisatawan. juga jadi marwahnya Sukopindo ya. Kalau asalan juga nggak bisa bahaya ya. Betul. Jadi memang auditor yang untuk melakukan kegiatan sertifikasi ini juga adalah auditor yang sudah terpilih. Dari 4 aspek itu mereka harus punya pemahaman baik itu terkait kebersihan, terkait dunia pariwisata, usaha pariwisata, terkait keselamatan, kemudian terkait lingkungan. Jadi minimal mereka punya pemahaman terkait 3 hal ini, terkait usaha pariwisata, terkait kebersihan, keselamatan maupun terkait lingkungan. Bu, ketika berbicara pada misal akomodasi ya, kalau hotel kan tidak diragukan lagi ya Bu ya. Tetapi ketika kita berbicara homestay di kampung wisata, ini kan persoalannya beda kan Bu. Karena kan dalam minda berpikir orang yang namanya homestay itu ya maaf dalam tanda kutip kualitasnya masih standar, bahkan mungkin di bawah gitu. Bagaimana Ibu bisa melakukan penilaian secara berkelanjutan setelah sertifikat ini keluar? Mereka dijamin menerapkan itu. Ya, tentunya dari skep penilaian CHSE ini kita ada beberapa penilaian ya Bapak. Jadi kita melihat bahwa memang usaha pariwisata itu layak diberikan sertifikat. Kita lihat, kita pastinya ketika sosialisasi terlebih dahulu, kita kasih panduan barangkali apa yang harus dilakukan dan mereka harus konsisten. Jadi konsistensinya harus kita pahami bersama dulu nih, bahwa ini adalah penilaian yang sesuai dengan CHSE. Nah, mereka harus sesuai dengan penilaian ini dan harus berkelanjutan dilaksanakan. Dan ini sebenarnya tidak kalau kita lihat, kalau kita bedah di penilaiannya tidak terlalu rumit sebenarnya. Apa aja? Misalnya kalau kita bicara kebersihan, kita melihat usaha pariwisata atau homestay itu harus punya CTPS, cuci tangan pakai sabun. Sepertinya itu jadi hal yang lumrah ya saat ini. Pasti di setiap rumah sudah menyediakan itu. Minimal kalau tidak ada yang di depan rumah, ada wastafel mungkin di rumah, atau mungkin disediakan keran air untuk cuci tangan sebelum masuk ke rumah. Nah, itu yang menjadi garda terdepannya dari segi fasilitas. Kalau memang tidak bisa menyediakan CTPS, kita ada hand sanitizer. Menurut saya itu bukan hal yang rumit untuk dilakukan. Jadi penerapannya seperti itu. Kemudian kalau memungkinkan ada pengukuran suhu, kita lakukan pengukuran suhu. Tapi jika tidak, ya kita memastikan saja atau kita tanyakan secara verbal kepada tamunya bagaimana kondisi saat ini. Nah, saat ini karena memang ini kondisi COVID, ada beberapa hal-hal yang terkait penerapan yang memang harus dilakukan. Mau tidak mau ya, mau tidak mau itu harus dilakukan. Kita memastikan bahwa orang yang masuk ke rumah kita, ke dalam homestay kita itu adalah kondisi yang baik. Yang berkaitan dalam hal ini bukan hanya tamu, tapi pemilik juga andil dalam hal ini, dan juga lingkungan masyarakat sekitar. Karena ketika kita di dalam homestay, otomatis kita berinteraksi dengan dunia luar. Nah, kesadaran pemahaman inilah yang memang harus dibangun dan harus diterapkan. Kita ada panduannya. Nah, mungkin nextnya sebelum kita melakukan sertifikasi harus dilakukan sosialisasi dulu nih. Terus harus dilakukan pemahaman yang sama lah dengan teman-teman di dunia homestay yang ada di Pura misalnya. Berapa lama sosialisasi ini ditarget? Rencananya kita minggu depan tadi sudah diskusi dengan Bu Risma ya dari Dispar. Kita mungkin kurang lebih sehari atau 2 hari kita sosialisasi dulu. Nanti kita akan pantau bagaimana penerapannya. Nah, setelah mereka siap, baru kita lakukan sertifikasi. Jangan sampai mereka belum siap, kita sertifikasi nanti hasilnya Iya, hasilnya pasti tidak memuaskan. Nah, makanya kita pandu nih pelan-pelan lah. Karena kalau kita baca kriteria penilaian tidak terlalu rumit sebenarnya. Yang pasti teman-teman di homestay harus konsisten saja untuk melaksanakan, itu saja. Target persentase berapa banyak yang
menerima sertifikat setelah ini, kalau dilihat dari jumlah homestay yang ada di Pekanbaru, berapa persen kira-kira? Karena program CHS ini adalah program nasional, jadi untuk Riau sendiri ditarget 200 bulan. Pekanbaru? Ini Riau, dia ngomongnya Riau. Jadi boleh kabupaten lain atau di Pekanbaru sendiri juga boleh. Itu terbagi atas hotel maupun hotel. Kalau hotel ada sekitar 40 dan selebihnya adalah non hotel. Jadi non hotel itu bisa di homestay, bisa restoran, bisa wisata tirta, apa kalau di sini ada air terjun daya tarik wisata itu bisa, kemudian golong dan juga tempat oleh-oleh. Nah, kenapa tadi 8 objek itu yang menjadi fokus utama untuk skema CHS ini? Karena gini, karena kalau kita berbicara kita menginap bisa di hotel maupun di homestay. Kemudian nggak mungkin kita cuma ada di homestay, pasti kita jalan-jalan nih ke daya tarik wisatanya. Nah, jadi kita cek lagi ke daya tarik dan kita pasti beli oleh-oleh. Makanya tempat cenderamata pun juga dilakukan CSE. Jadi biar sama, jangan sampai ketika homestay sudah menerapkan daya tarik wisata ternyata oleh-olehnya enggak nih. Jadi bisa jadi kan terjadi penyebaran COVID-nya di sana. Nah, makanya hal yang ini jadi lingkaran lah, ini yang harus dilakukan penerapan CS-nya yang lebih diutamakan. Jadi terlihat ya, saya membayangkan ketika ini berhasil gitu sesuai target yang ditetapkan tadi, wah orang nggak perlu risau lagi datang Pekanbaru karena memang betul-betul aman kan. Nah, ini programnya sesaat atau tidak? Jadi ini memang program saat ini karena mengingat kondisi ya, kondisi COVID. Kedepannya kita belum tahu, kita lihat kondisinya, semoga ini tidak semoga ini cepat berakhir lah. Tapi penerapan protokol itu tetap dijalankan, walaupun memang mungkin kondisi ada vaksin atau apa, tapi tetap protokol ini tetap saya yakin tetap selalu diterapkan, tetap menjadi acuan untuk dunia usaha, dunia pariwisata. Untuk CHS sendiri ini adalah gratis dari pemerintah. Untuk CHS ini sebenarnya lebih kepada jaminan nilai jual kita atau kebanggaan kita lah. Value usaha meningkat. Betul. Pasti orang akan lebih nyaman atau lebih memilih tempat wisata kita dibandingkan yang lain jika tidak CHS. Bisa nggak tempat-tempat wisata itu termasuk homestay itu melengkapi dirinya dengan sertifikat yang berkelas internasional, misalnya ISO? Bisa nggak? Bisa saja Pak. Bisa ya? Pasti segala bisa. Yang paling mungkin adalah sertifikasi usaha pariwisata. Direkomended? Itu rekomend itu peraturan pemerintah. Jadi kalau homestay sendiri di peraturan nomor Permen Parekraf nomor 3 2014 tentang standar usaha pondok wisata atau wisata, itu memang setiap homestay yang memang menyatakan dirinya adalah homestay sesuai dengan izinnya, mereka memang harus melengkapi sertifikasi usaha pariwisata. Dan standar ini juga sudah terakreditasi oleh KAN. Kan ya? KAN, Komite Akreditasi Nasional, di mana KAN sendiri pun secara Asia Tenggara sudah diakui ya? Betul. Jadi memang skemanya sudah menjadi skema KAN. Jadi yang khawatir kalau memang bertaraf internasional, sertifikasi usahanya yang harus dilakukan. Ini luar biasa kalau seandainya ada. Ada nggak? Udah ada nggak di Indonesia? Di Indonesia untuk hotel yang paling banyak ini adalah hotel. Homestay dan tempat wisata? Homestay kalau di Riau mungkin belum ya Pak, tapi kayak di Bali ada beberapa yang sudah. Kayak restoran juga, restoran kan termasuk usaha pariwisata, itu juga ada kelasnya sebenarnya. Nah, kalau homestay pun juga ada, jadi ada standar usaha pariwisata. Nanti outputnya adalah sertifikat juga dari lembaga sertifikasi, dan itu masa berlakunya selama 3 tahun. Setiap 3 tahun kita kembali lagi. Pengurusannya ribet dan rumit nggak? Yang pasti untuk homestay ada izin. Izinnya biasanya TDUP kalau dia memang skalanya menengah ya Pak. Tapi kalau dia di bawah boleh izinnya dari pemerintah daerah itu boleh. Kemudian dia harus melakukan penilaian mandiri. Penilaian apa mandiri tuh? ini adalah tadi checklist, ada checklist mandiri apa saja yang sudah tersedia. Jadi untuk sertifikasi usaha pariwisata itu ada 3 kriteria yang akan dilakukan penilaian. Pertama terkait produk, pelayanan, dan juga pengelolaan. 3 aspek
aspek inilah yang menjadi penilaian untuk mendapatkan sertifikasi usaha pariwisata. Dan itu kalau saya mau bertanya kemana? Ke Sukopindo bisa? Boleh, kita sebagai lembaga sertifikasi usaha nanti boleh diskusi ke kita, ke PT Sukopindo atau lembaga sertifikasi usaha yang lain, karena cukup banyak juga di Indonesia dari 20 lembaga sertifikasi yang sudah diakui oleh KAN juga. Jadi cari yang udah diakui oleh KAN, jangan sampai yang abal-abal Pak. Iya, banyak juga yang abal-abal ya. Jadi yang sudah mendapat lisensi dari KAN untuk melakukan sertifikasi usaha. Kalau biayanya mahal nggak? Menyesuaikan saja sih Pak. Jadi Kalau homestay lah misal berapaan di kira-kira? bawah 10 juta yang Pak. Di bawah 10 juta. Murah lah. Iya kan? Asia 3 Tenggara. tahun, Pak. 3 tahun ya? Asia Tenggara lagi ya? Cie, luar biasa tuh. Aduh. Sahabat pariwisata, cukup bagus apa yang dipaparkan Ibu. Termasuk ini adalah sebuah ide yang sangat menarik bagaimana kita memuliakan tamu dengan cara-cara yang berkelas. Wisata memang butuh kenyamanan, tetapi kenyamanan bukan kenyamanan yang asal-asalan. Nah, jadi kita butuh sertifikasi, butuh pengakuan lah dari lembaga institusi yang melakukan itu. Kalau tidak ya bunuh diri. Itu yang saya bilang. Kita bunuh diri ya, Bu. Percuma aja gitu. Buka homestay apa itu percuma diri. Percuma aja tanpa ada jaminan standar. Closing statement. Ya, diharapkan dengan CIS ini akan memberikan manfaat atau dampak kepada dunia pariwisata bahwa kita bisa berwisata dengan nyaman, dengan aman, dan tentunya tetap mendapatkan protokol. Baik Ibu Sri, terima kasih atas informasi yang diberikannya terkait dengan penerapan CHSE di lingkungan kepariwisataan. Bu Astri, terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan Ibu semakin sukses dan menjadi Sri Kandi Melayu pertama yang nanti akan berkarir bagus di PT Sukopindo. Dan terakhir saya juga ingin berpesan ke Bu Sri, jadilah Duta Wisata Riau dan Duta Wisata Pekanbaru, karena bagaimanapun juga kemajuan pariwisata di Riau dan Pekanbaru tidak terlepas dari bantuan Ibu dan bantuan institusi di Sukopindo. Makasih Bu. Sekian kawan-kawan sahabat pariwisata, mudah-mudahan wawancara ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.